الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Raja Bandung dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kita sudah menjelaskan beberapa nama tentang hari kiamat. Kita lanjutkan dengan awal terjadinya kiamat. Dihancurkannya alam jagat raya ini dengan cara ditiupnya sangkakala. Alam yang demikian menakjubkan ini, tempat seluruh makhluk hidup di dalamnya, tempat berbagai macam makhluk hidup bersama-sama memanfaatkannya, baik makhluk hidup yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat seperti manusia, binatang, tumbuhan dan benda-benda mati, ataupun yang tidak kita saksikan seperti jin, para malaikat yang berinteraksi di dalamnya. Pada suatu saat nanti akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matilah semuanya, baik itu manusia, jin, malaikat ataupun yang lainnya. Satu-satunya yang tetap hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala makhluk yang hidup di alam ini akan binasa, maka abadilah wajah Allah yang memiliki kegagahan dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali hanya wajah Allah. Dihancurkannya alam jagat raya ini dengan cara ditiupnya sangkakala. Saya tidak tahu sangkakala ini dari bahasa apa ya, sangsekerta gitu. Kalau bahasa Arabnya adalah sur. Makna sur nanti kita akan terangkan. Sur ini berbentuk seperti tanduk. Dari apa dibuatnya? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada keterangan yang jelas. Tapi bentuknya seperti tanduk. Ketika ditiup, mematikan seluruh makhluk. Baik yang di langit seperti para malaikat, ataupun yang di bumi seperti kita, para jin, dan para malaikat yang ada ditugaskan di bumi ini, juga binatang dan seluruh kehidupan. Dalam surah Az-Zumar 68, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sur, ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit seperti para malaikat dan yang ada di muka bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Jadi ketika ditiup sangkakala, ada yang tidak mati. Tapi siapa yang tidak mati ini
tidak diterangkan baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tapi banyak penjelasan para ulama dengan perbedaan yang beragam. Salah satu di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa yang tidak akan mati adalah seluruh yang sudah diciptakan dan berada di dalam surga, karena mereka diciptakan secara abadi, untuk hidup secara abadi. Seperti umpamanya bidadari-bidadari surga yang ada di dalamnya, yang sudah ada sejak sekarang. Demikian juga wildan atau pelayan-pelayan di surga. Mereka tidak akan binasa dengan ditiupnya sangkakala. Tiupan ini tiupan yang mengerikan, yang menghancurkan. Ketika manusia dan jin mendengar tiupan ini, maka tiupan ini menghancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Saking singkatnya, orang yang mendengar tidak sempat untuk berbicara kepada yang lain, tidak sempat untuk pulang ketika dia berada di luar rumahnya, tidak sempat juga orang itu melakukan kegiatan apapun. Bahkan orang yang ketika akan makan, sendok atau makanan yang sudah di tangan itu sudah diangkat, mau dimasukkan ke dalam mulut, lalu ditiuplah sangkakala, orang itu tidak sempat memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Keburu datang kehancuran bagi dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Juga diterangkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya yang sahih. Adapun ayat Al-Quran dalam surah Yasin ayat 48, Allah berfirman, "Ma yanduruna illa sayhatan wahidah wa ta'khudhuhum wa hum yakhtasimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un." Tidak ada yang mereka tunggu, tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali hanya satu teriakan. Maksud teriakan ini adalah tiupan sangkakala. Itu yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Dan mereka itu, tiupan itu membinasakan mereka pada saat ketika mereka sedang bertengkar atau berselisih. Maka mereka tidak mampu untuk memberi wasiat walaupun satu kata, dan tidak mampu untuk pulang kembali menemui keluarganya. Itu Al-Quran yang terdapat dalam surah Yasin ayat 48. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi SAW ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, "Tsumma yunfakhu fis-sur fala yasma'u ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laita qal wa awwalu ma yasma'uhu rajulun yalutu khawda ibilih qal fa yus'aqu wa yus'aqun nas." Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan apa bahasa Indonesia, luak-liuk, menoleh ya kiri atau kanan, terus mengangkat pandangannya ke atas, dan orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang sedang menggiring untanya ke tempat minumnya unta, lalu tiba-tiba dia binasa, dan binasalah orang-orang setelahnya.
Dalam hadis lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wala taqumanna as-sa'ah wa qad insarafa ar-rajulu bil-labni luqhatihi fala yat'amhu wala taqumanna as-sa'ah wa hum yalitu khawdahu fala yusqi fihi wala taqumanna as-sa'ah wa qad waqa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuha." Kiamat akan terjadi, benar-benar terjadi, menghancurkan ketika ada dua orang yang bertransaksi menjual bajunya. Ketika sedang transaksi, tidaklah mereka sempat untuk menyelesaikan transaksinya. Tidaklah mereka sempat untuk melipat baju yang dijual belikannya, kecuali sudah terjadi kiamat. Mereka binasa. Dan kiamat pasti terjadi ketika seseorang memerah susu dari binatang yang diperahnya dan tidaklah mereka sempat meneguknya kecuali mereka sudah binasa terlebih dahulu. Juga tidaklah dan pasti kiamat terjadi ketika seseorang menggiring untanya ke tempat minumnya dan begitu sampai sangkakala ditiup, unta tadi tak sempat untuk meminum airnya. Dan terjadi kiamat ketika seseorang sudah mengangkat makanannya ke mulutnya dan tidaklah sempat dia memakannya kecuali sudah binasa terlebih dahulu. Ini menjelaskan begitu cepatnya kehancuran, kematian teralami oleh seluruh makhluk ketika sangkakala ditiup. Apakah sangkakala atau sur? Bahasa Arabnya sur. Secara bahasa sur artinya tanduk. Dan Nabi SAW telah menjelaskan ini. Ketika ditanya dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim dan yang lain-lain, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa jaa a'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Mas-sur, apakah sur itu? Apakah sangkakala itu?" Dijawab, "As-sur qarnun yunfakhu fihi." Sur itu, sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup. Berkata Imam Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis ini sahihul isnad. Sanad hadis ini sahih dan pensahihan yang dilakukan Al-Hakim disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini termasuk hadis yang hasan sahih. Berdasarkan hal itulah, maka makna dari sur adalah tanduk. Tapi terbuat dari apakah tanduk itu? Para ulama membahas, ada yang menyatakan bahwa tanduk itu adalah yakut, permata, terbuat dari permata. Ada lagi yang menyatakan yusna'u min nur, terbuat dari cahaya. Ada lagi yang menyatakan itu terbuat dari emas ataupun dari perak. Tapi seluruh pendapat tadi tidak didasarkan kepada dalil yang sahih. Bahkan hadis dhaif, hadis maudhu pun tidak ada yang menjelaskannya, apalagi hadis sahih ataupun ayat Al-Quran. Apa yang tidak diterangkan oleh Al-Quran, tidak diterangkan oleh hadis, khususnya dalam perkara yang gaib, maka kita wajib tawakuf. Makna tawakuf adalah sudah berdiam diri, tidak membahas lebih lanjut,
tentang hal tersebut. Jadi terbuat dari apa? Sur atau sangkakala ketika ditiup. Kalau tidak dijelaskan oleh Quran, tidak dijelaskan oleh hadis, berarti terbuat dari apa itu tidak penting. Bukan bagian dari agama ini. Ya. Siapa yang meniup sangkakala? Umumnya manusia menganggap bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Banyak para ulama ahlus sunnah yang menyatakan demikian. Di antara Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Di antaranya juga Imam Ibnu Katsir. Di antaranya juga yang menyatakan bahwa itu adalah Israfil Imam Al-Qurtubi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan ustusyira anna sahibas sur Israfil alaihi salam wa naqala fihi al-Hulaimi al-ijma. Kata Imam Ibnu Hajar, masyhur, sudah dikenal bahwa pemegang dan peniup sangkakala adalah Israfil alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Hulaimi menyatakan ada ijma tentang hal ini. Dan itu dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Yang menjadi dasar adalah sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Juga dari Abu Hurairah yang menjelaskan masalah ini dalam sebuah hadis yang panjang, akan tetapi seluruh hadis-hadis tersebut sanadnya dhaif. Adapun hadis yang ada tidak menyebut malaikat Israfil. Seperti contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'indun yanduru nahwal arash makhafatan ayyumara qabla ayyartadda ilaihi tarfuh ka'anna ainaihi kaukaban dzurriyan." Qala Al-Hakim sahihul isnad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat yang ditugaskan memegang sur, memegang sangkakala, sejak diciptakan dia siap-siap sambil memandang ke arah arasy, khawatir diperintahkan ketika dia belum siap. Kedua matanya seolah-olah dua bintang yang bersinar terang. Di dalam hadis tersebut tidak disebut nama malaikat. Hanya disebut malaikat pemegang sur. Demikian juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang ditiupnya sangkakala tidak menyebut siapa malaikat. Allah Azza wa Jalla hanya mengungkapkan dengan kalimat yang majhul. Majhul itu maknanya kata kerja bentuk pasif. Kalau pasif berarti subjeknya atau pelakunya tidak disebut. Seperti wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniupnya? Tidak disebut. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, wa thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kalinya. Siapa yang meniupnya? Tidak disebut di dalam ayat, tidak disebut di dalam hadis. Yang ada adalah bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup, tapi tidak disebut siapa yang meniupnya.
Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Naim, Imam Abu Ya'la, Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Nabi SAW, kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarn wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru ayyumar ayyanfukha fayanfukhu. Qala al-muslimun fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Qal qulu hasbunallah wa ni'mal wakil tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang padahal pemegang sangkakala sudah mengulum sangkakala tersebut. Sudah mengulum, sudah memasukkan sangkakala itu ke mulutnya. Wahana jabhatahu, sambil mengernyitkan dahinya. Wa asgha sam'ahu, sambil memasang pendengarannya. Melihat kalau diperintahkan untuk ditiup, maka dia langsung akan meniup. Jadi sejak diciptakan, malaikat tersebut sudah memasukkan sangkakalanya ke mulutnya sambil melihat ke arah arasy, sambil memasang telinganya, sambil membelalakan matanya, seperti matanya itu seolah-olah dua bintang yang bersinar terang, siap untuk ditiup. Begitu perintah diberikan untuk ditiup, dia akan langsung meniup. Jadi sudah siap sejak dia diciptakan. Nah, di dalam hadis ini tidak disebut siapa nama malaikat yang meniup tersebut. Maka berkatalah kaum muslimin ketika itu, fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ucapkan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung dan kami hanya akan bertawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Jadi ayat tidak menyebut, hadis tidak menyebut. Ya. Tapi ada hadis yang menyebut malaikat Israfil. Tapi hadis yang menyebut nama malaikat Israfil ini tidak disebut apa tugasnya. Kalau Jibril kita tahu menyampaikan wahyu. Kalau Mikail kita tahu mengurus turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan, itu Mikail. Sebagaimana pertanyaan Nabi SAW kepada Jibril, ya Jibril ala ay syai'in Mikail? Wahai Jibril, untuk tugas apakah Mikail? Maka dijawab lil qatar wan nabat, untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kita sudah tahu dalam hadis. Tapi ketika menerangkan Israfil, Nabi SAW tidak menyebut dan tidak menerangkan dan juga tidak bertanya tentang apa tugasnya. Dalam salah satu hadis, ketika Nabi SAW sholat malam, ketika takbir pertama sebelum membaca Al-Fatihah, beliau membaca doa iftitah. Doa iftitah yang selalu beliau baca dalam sholat malam, dalam sholat tahajud adalah Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Kata Nabi SAW, Allahumma ya Allah rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata, sampai seterusnya. Di sini disebut malaikat Israfil.
Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak disebut apa tugasnya. Apa tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Jadi ada malaikat Israfil, ada malaikat peniup sangkakala. Tapi tidak ada keterangan bahwa peniup sangkakala itu Israfil. Dalam hadis yang sahih dalam Al-Quran tidak ada. Ada dalam hadis yang sanadnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, menyatakan bahwa malaikat Israfil telah mengulum sangkakala di mulutnya, tapi hadis ini dhaif. Oleh karena adanya hadis walaupun dhaif, sebagian ulama Ahlus Sunnah ada yang menyatakan bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Wallahu a'lam bishawab. Kapan ditiupnya sangkakala? Hari ditiupnya sangkakala sudah diberitahukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sudah ditetapkan dan sudah diberitahukan harinya. Yaitu hari apa? Hari Jumat. Cuma Jumat kapan, ini yang kita tidak tahu. Jumat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu. Jangankan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun tidak diberitahu. Satu-satunya yang tahu kapan kiamat terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, semuanya dijawab. Lalu bertanya lagi, fa-akhbirni anis sa'ah. Coba beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat terjadi? Itu kata malaikat Jibril. Menjawablah Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanyanya siapa? Malaikat Jibril. Dua-duanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Fa-akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Barulah diberitahu tandanya. Jadi kalau malaikat Jibril tidak tahu, tidak diberitahu oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga tidak diberitahu, apalagi yang lainnya, apalagi kita. Makanya kalau ada orang menyatakan kiamat akan terjadi tahun sekian, wajib kita ingkari, bohong. Gak ada yang tahu kapan kiamat terjadi, walaupun harinya sudah diterangkan, yaitu hari Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat itulah Adam diciptakan. Di hari Jumat juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Itu hadis yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua, hadis yang diterima dari Aus bin Aus radhiyallahu an. Ayahnya namanya Aus, punya anak, anaknya juga dinamai Aus juga. Aus
Aus bin Aus. Aus anak Aus. Dia seorang sahabat. Kata Aus bin Aus, berkata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Wa fihi qubida. Wa fihi nafakh. Wa fihi saqah. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat juga Adam diwafatkan. Salah satu tanda husnul khotimah seseorang adalah orang itu mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi kalau orang mati malam Jumat atau hari Jumat, itu pertanda bagus, baik. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Kata Nabi SAW, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz menyatakan salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah mati pada hari Jumat. Dan Adam diwafatkan pada hari Jumat, wa fihi qubida. Di hari Jumat Adam dicabut nyawanya, wa fihi nafakh. Di hari Jumat itu juga ditiup sangkakala, wa fihi saqah. Dan di hari Jumat itu juga seluruh makhluk dihancurkan, dibinasakan. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku di hari itu, karena sholawat kalian akan ditampakkan kepada aku. Jadi di hari Jumat, di malam Jumat, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebanyak mungkin. Malam Jumat, hari Jumat, mulai hari Kamis, ba'da maghrib sok, sebanyak mungkin sholawat dengan lafaz sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lafaz sholawat yang dikarang oleh orang, oleh manusia biasa. Jangan. Sholawat itu sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk lafadznya. Jangan sampai lafaz sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kita ditinggalkan. Ini indah sholawat pikiran orang, lebih panjang, lebih lengkap, lebih bagus. Itu aja yang diamalkan. Keliru. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebanyak mungkin sholawat di malam Jumat, di hari Jumat, ya. Caranya bebas. Kalau bebas, jangan kita membuat-buat tata cara sholawat sendiri. Dengan cara yuk ngumpul di hari Jumat, malam Jumat bareng-bareng, darah sholawat bareng-bareng. Kalau itu bagus, niscaya oleh Nabi dan para sahabat sudah lebih dahulu dilakukan sejak dulu. Kalau tidak dilakukan oleh mereka, jangan dianggap bagus. Jangan dianggap baik dalam perkara agama. Ya, dalam perkara agama. Qul law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu bagus, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Jadi kata Nabi SAW, salawat yang banyak di hari Jumat kepadaku. Jadi kalau ada yang menyatakan kita anti salawat, kata siapa? Sering kita menganjurkan untuk bersolawat. Cuma salawatnya jangan ngarang-ngarang sendiri tentang tata caranya, ya. Kata siapa kita anti ziarah kubur? Ziarah kubur itu dianjurkan. Yang kita larang berbuat syirik ketika ziarah kubur, minta-minta ke kuburan. Itu ziarahnya silakan ya.
Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, Imam Abu Nuaim dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Uridat alayyal ayyam fa urida alayya fiha yaumul jumu'ah fa idza hiya kamir'atin bayda fi wastiha nuktatun sauda fa qultu ma hadhihi qila as-sa'ah." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku seluruh hari. Lalu ditampakkan kepadaku di hari tersebut ada hari Jumat. Tiba-tiba hari-hari tersebut seperti cermin yang bening. Cermin yang bersih, yang herang, yang ngagencelang, yang kinclong. Tapi di tengah-tengah cermin tersebut ada satu titik hitam. Jadi hari-hari yang berlaku di dunia ini digambarkan seperti cermin yang besar, yang jernih, yang bening, yang kinclong. Kalau bercermin itu jelas, ada jerawat sedikit juga kelihatan. Tapi di tengah-tengah cermin itu ada satu titik hitam. Aku bertanya kepada malaikat, "Ma hadhihi?" Apa titik hitam itu? Maka dijawab oleh malaikat, "As-sa'ah." Itulah kiamat. Jadi hari-hari yang lain tidak akan terjadi kiamat yang mengerikan. Makanya digambarkan seperti kaca yang bening, tapi ada satu titik hitam, itulah kiamat. Dan itu terjadi pada hari Jumat, ya. Jadi kita berdasarkan penjelasan tadi tahu bahwa kiamat hanya akan terjadi di hari Jumat. Makanya ketika datang hari Jumat, seluruh makhluk takut, malaikat takut, binatang-binatang takut. Allah mengilhamkan kepada mereka untuk merasakan takut ini. Hanya ada dua makhluk yang tidak takut dengan datangnya hari Jumat. Siapa? Jin dan manusia. Kita berapa puluh atau ratus atau ribu kali mengalami hari Jumat. Tapi kayaknya kita menganggap sama ya. Mau hari Jumat, mau hari Minggu, hari apapun sama aja. Kayaknya nggak ada rasa takut. Padahal sangat mungkin di hari Jumat itu terjadi apa? Kiamat. Seluruh makhluk takut kecuali jin dan manusia. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi hubita wa fihi tiba alaihi wa fihi mata wa fihi taqumus sa'ah wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhah yaumal jum'ah min hini yusbih min hini tusbihu hatta tatlu asy-syams safaqan minas sa'ah illal jin wal ins." Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Di hari Jumat itu juga tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di hari Jumat juga Adam diwafatkan. Dan di hari Jumat juga akan terjadi kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali mereka menunggu musikhah. Makna musikhah itu muntadiru qiyamisa, menunggu datangnya kiamat yang terjadi di hari Jumat
sejak mulai subuh sampai matahari terbit karena takut terhadap hari kiamat. Jadi seluruh makhluk menunggu, aduh jangan-jangan ini kiamat, jangan-jangan ini kiamat. Karena takut, karena khawatir terjadi kiamat di hari itu, kecuali hanya dua makhluk yang tidak takut, yaitu jin dan manusia. Makanya Jumat-Jumat yang berlalu dalam kehidupan kita, nggak ada sedikit pun rasa takut di dalam hati kita. Termasuk juga dalam diri para jin. Hari Jumat hari Sabtu hari Ahad kayaknya sama. Kalau bagi kita tidak samanya hari Jumat dengan hari yang lain karena ada sholat Jumat. Suasana hati lain, pikiran lain, rencana hidup kita di hari itu lain, kan gitu ya karena hari Jumat. Kecuali bagi orang yang tidak pernah sholat Jumat, mau Jumat mau yang lain sama aja kayak. Tidak ada rasa takut terhadap akan terjadinya kiamat, ya. Jadi seluruh makhluk merasa takut dengan hari Jumat kecuali jin dan manusia. Itulah beberapa poin tentang hari kiamat. Insya Allah nanti kita akan teruskan kepada saat-saat kehancuran alam jagat raya ini. Sementara di pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Untuk sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Iya, ke Muzayin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang akan bertanya, kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Dan bagi para penelpon, silakan menelpon di nomor 0228686267. Sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung. Pulang. Ustaz Dama. Alhamdulillah. Pak Dudung pakai bahasa Indonesia. Ustaz, ada yang mohon dijelaskan. Saudara hari kiamat. Sangat-sangat kiamat itu banyak sekali. Di antaranya matahari terbit di sebelah barat. Yang akan saya tanyakan ialah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun matahari terbit di sebelah barat. Hanya itu yang saya sampaikan. Mau atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung dari Cibeber, Cimahi, ya. Pertanyaannya, salah satu di antara tanda kiamat adalah matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur. Berapa lama matahari terbit dari barat? Iya, ada riwayat, Pak Dudung. Dan ini sudah kita kemukakan ketika kita menerangkan tanda-tanda kiamat. Setelah matahari terbit dari barat, kiamat akan terjadi 120 tahun setelah itu. Masih lama ya? Lumayan, ada 2 generasi lagi merenan. Riwayatnya sudah pernah kita kemukakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan buka pertanyaan. Ada penelpon lagi, satu lagi Ustaz ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Ya, Silakan Pak. Ustaz, saya mau tanya di dalam waktu yang telah lalu di televisi mengatakan berjamaah istighosah, sholawat istighosah itu apa dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muzain bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Ya, apakah istighosah atau salawat istighosah itu dicontohkan oleh Rasul, katanya Ustaz? Istighosah, ya. Barakallahu fiik Pak Mulyono. Kita sudah terangkan makna istighosah. Sama dengan isti'anah. Sama-sama artinya minta pertolongan kepada Allah. Istighosah minta pertolongan, isti'anah juga minta pertolongan. Bedanya adalah isti'anah meminta pertolongan dalam bentuk meminta hal yang baik-baik. Ya Allah beri saya rizki. Ya Allah beri saya jodoh. Ya Allah beri saya kesehatan. Itu isti'anah. Kalau istighosah minta kepada Allah dijauhkan, dihindarkan, dikeluarkan dari madarat. Ya Allah sembuhkan saya dari penyakit ini. Kalau kita punya penyakit. Ya Allah keluarkan saya dari kesulitan ini. Ya Allah berikan kepada saya keluangan untuk melunasi hutang. Itu istighosah. Ya Allah hindarkan kami dari mara bahaya. Itu istighosah. Jadi kalau seseorang berdoa, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit, ya Allah hindarkan saya dari kejahatan orang, itu kita sudah beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isti'anah, istighosah artinya minta pertolongan. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara isti'anah dan istighosahnya? Oleh Allah dan Nabi-Nya tidak diterapkan tata cara khusus. Silakan lakukan istighosah secara umum. Ketika kita mengkhususkan tata cara istighosah dengan cara-cara yang kita karang-karang sendiri, yang tata caranya tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka berarti kita dianggap membuat syariat tentang tata cara istighosah. Maka tidak boleh membuat-buat tata cara khusus ketika beristighosah kepada Allah dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dengan cara yuk kita ngumpul-ngumpul bareng-bareng, baca surat anu, lalu berdoa dipimpin oleh seseorang, lalu diadakan secara rutin. Maka itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Istighosahnya diperintahkan, tata cara istighosahnya tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Sama dengan sholat. Sholat diperintahkan enggak? Ya diperintahkan. Tata caranya boleh kita karang sendiri? Enggak. Harus berdasarkan contoh dari Nabi SAW. Saum diperintahkan enggak? Ya. Waktunya ditetapkan atau terserah kita? Ditetapkan dari mulai subuh sampai maghrib. Nggak boleh yang penting mah 14 jam. Kalau subuh jam 4:30, maghrib jam 6, berarti berapa ya? 13,5 jamnya. Sudah aja dihitung 13 jam yang penting mah ya. Mulai dari jam 8 nanti bukanya 9:30 malam. Boleh begitu? Nggak boleh. Sudah ditetapkan dari sononya. Jadi kalau ada perintah yang harus dilaksanakan oleh kita, perintahnya dari Allah, lihat bagaimana tata cara perintah itu. Kalau ada ditetapkan, ikuti seperti perintah, seperti ketetapan. Jangan dikarang-karang sendiri. Kalau nggak ada, umpamanya bebas, berarti bebas kita. Seperti Allah menyuruh kita berdoa, ya berdoa. Kapan berdoa, di mana, bebas. Silakan bebas, jangan ngarang yuk kita karang tata cara berdoa sendiri bareng-bareng. Nggak boleh seperti itu. Jadi tata caranya mutlak, tidak muqayyad. Yang tata caranya mutlak karena dimutlakkan oleh syariat, kita tidak boleh memuqayyadkannya.
Memuqayyadkannya berarti membuat syariat baru tentang perintah yang mutlak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Mulyono. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih dulu ke pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salawat yang Rasul ajarkan ada berapa macam? Karena beragam banget bacaan salawat. Khawatir ana salah. Jazakallah khair. Iya. Salawat yang diajar oleh Nabi SAW bagaimana? Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli alaika. Fa kaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah merintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana tata cara kami bersolawat kepadamu? Maka kata Nabi SAW, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu diajarkan solawat seperti yang kita baca di dalam tahiyat dalam solat. Kata Nabi SAW, katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa memakai Habibina, Maulana, Sayyidina dan seterusnya. Apakah berarti karena Nabi tawadhu? Tawadhu itu rendah hati sehingga tidak mengajarkan Sayyidina karena tidak ingin diagung-agungkan. Lalu kita menambah dengan Sayyidina, Habibina, Maulana. Kalau di dalam amalan yang mahdhah seperti dalam sholat, seperti dalam hal membaca Al-Quran yang ada lafaz Muhammad, seperti dalam qomat di dalam azan, maka kita tidak boleh menambah dengan lafaz apapun. Adapun kalau kita di luar ibadah mahdhah seperti ketika pidato, ketika ceramah, ketika berbicara ngobrol, lalu kita menyatakan Nabi kita, imam kita, kekasih kita, dunungan atau juragan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita begini. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan Sayyidina, Maulana, Habibina, Imamina, Uswatina, Qudwatina telah mengatakan boleh. Karena lafaz Sayyid, lafaz Habib, lafaz Maula itu tidak mengandung unsur gulu atau berlebih-lebihan dan tidak mengandung unsur penghinaan. Dibolehkan ditujukan kepada sesama manusia. Boleh kalau itu di luar konteks ibadah. Tapi kalau di dalam amalan ibadah yang sudah ditentukan dari sana, jangan ditambahkan. Dalam adzan umpamanya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu ya. Enggak boleh ditambahkan. Dalam qomat, dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran yang ada lafaz Muhammad, itu jangan ditambah-tambahkan. Adapun di luar itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur ghullu, tafrid ataupun ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrid itu artinya merendahkan, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana caranya taubat dari syirik akbar? Apakah syahadatnya harus diulang? Bagaimana cara taubat dari syirik akbar? Apakah syahadatnya harus diulang? Taib, pertanyaan yang bagus. Ada dua pertanyaannya, bagaimana tata cara tobat dari syirik besar dan apakah harus bersyahadat lagi. Pertanyaan pertama, syirik besar maknanya perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dia dianggap murtad ya. Syirik itu maknanya menduakan Allah dalam hal ibadah. Seperti menyembah kepada selain Allah. Termasuk salah satu beribadah kepada selain Allah itu adalah berdoa. Karena doa ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah ya.
Kita berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kita berdoa kepada malaikat Mikail berarti ibadah kepada malaikat Mikail. Maka itu syirik, tidak boleh ya. Apalagi berdoanya kepada orang yang sudah mati walaupun orang itu dianggap super soleh. Maka tidak boleh. Itu sama dengan beribadah kepada selain Allah ya. Itu namanya syirik besar. Kalau syirik kecil pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar seperti riya. Riya itu syirik kecil, sum'ah, ujub, takabur dan seterusnya. Ya, itu termasuk diantara syirik kecil. Pergi ke dukun, itu syirik kecil. Meramal, itu syirik kecil. Dan seterusnya. Pelakunya masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, kalau syirik besar, pelakunya tidak muslim lagi. Ya. Nah, bagaimana cara tobat dari syirik besar? Pertama, wajib berhenti. Ibu dipengker ulah ngobrol. Kupingkeun. Pertama, berhenti dari perbuatan syirik itu. Kedua, menyesal. Aduh, menyesal saya sudah melakukan itu. Kenapa menyesal? Sebab itu kejahatan terbesar. Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Manusia mah tidak dirugikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala diduakan. Bayangkan itu. Dalam hal ibadah ya. Disebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman terbesar. Bukan zalim kepada sama manusia, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itu kejahatan terbesar. Maka wajib kita menyesal. Jadi berhenti menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, saya tidak akan lagi melakukan perbuatan syirik tadi. Cukup. Kemudian tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, tingkatkan ketaatan, ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Apakah harus bersyahadat lagi? Kalau dia melakukannya dengan sengaja, padahal tahu itu syirik, sengaja dilakukan karena ingin keuntungan dunia, dia sudah murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Kalau tobat, dia wajib bersyahadat kembali. Umpamanya, seseorang, kata orang Sunda mah, munjung. Apa bahasa Indonesianya munjung teh? Memuja. Umpamanya, ke Nyi Roro Kidul umpamanya ya. Dia melakukan ritual tertentu, menyembah ke Nyi Roro Kidul, umpamanya. Lalu ada yang begitu, nggak boleh itu syirik. Ya saya tahu syirik, tapi saya ingin kaya, tapi saya ingin terkenal, tapi saya kalau umpamanya artis ingin laku kemana-mana gitu kan, ingin dibayar mahal. Tahu ini syirik, nggak apa-apalah. Syirik mah asal kaya raya, asal terkenal. Lalu dia melakukan ritual meminta kepada Nyi Roro Kidul umpamanya. Maka dia murtad. Karena dia melakukannya dengan ilmu. Maka dia sudah keluar dari Islam. Dan ketika dia tobat, dia wajib bersyahadat kembali. Ya, seluruh amal ibadah, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya yang sudah sekian kali terhapus, gugur setelah melakukan perbuatan syirik. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugurlah, terhapuslah seluruh amal-amal baik yang telah kamu lakukan. Jadi semua kebaikan kita yang sudah dilakukan terhapus semua dengan perbuatan syirik yang dilakukannya. Dia murtad, keluar dari Islam. Itu kalau dia tahu. Kedua, kalau orang itu tidak tahu, karena jahil, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia melakukan perbuatan syirik.
Lalu diberitahu itu nggak boleh syirik, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadis, ini penjelasan para ulama. Dia rewas. Apa rewas teh? Terkejut. Alah, syirik gering bahaya. Maka dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam karena ketidaktahuan. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah para sahabat pernah meminta itu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, tolong buatkan bagi kami dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga punya dzatu anwat. Dzatu anwat sejenis jimat. Dzatu anwat itu sebuah benda yang terbuat dari kayu, dipakai untuk menyimpan senjata-senjata untuk perang. Pedang, panah, tombak, yang sejenisnya. Yang apabila alat perang itu disimpan di sana nanti akan bertuah, akan jadi sakti, akan jadi hidup sendiri, kayak gitulah. Itu dzatu anwat. Orang-orang musyrik punya yang seperti itu. Lalu para sahabat minta, wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami dzatu anwat seperti mereka juga punya dzatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana orang musyrik punya banyak patung sesembahan. Orang musyrik mah banyak, kita mah cukup satu saja. Minta patung sesembahan, musyrik tidak musyrik. Minta dzatu anwat, minta jimat, sama dengan itu. Berarti sudah syirik. Ya. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat, kalian sudah batal Islamnya, hayo syahadat lagi. Tidak. Dibiarkan. Hanya diberitahu itu syirik. Menunjukkan para sahabat tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam walaupun sudah memiliki i'tikad yang syirik, sudah meminta. Ini sudah berbuat, sudah melakukan perbuatan, meminta sebuah perbuatan yang dianggap syirik, tapi karena tidak tahu, karena kebodohan, maka tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam. Tobatnya cukup yang 3 tadi. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti dari perbuatan syiriknya tersebut. Yang ketiga, bertekad tidak melakukan hal itu lagi di masa yang akan datang dan tidak harus bersyahadat kembali. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah harus syahadat lagi? Lihat, apakah ketika dia melakukan perbuatan syirik tadi itu tahu nggak bahwa itu syirik? Kalau tahu tapi sengaja, ya bersyahadat lagi. Tapi kalau tidak tahu karena kebodohan, maka cukup tobat dengan yang tadi disebutkan, ya, tanpa harus bersyahadat lagi. Wallahu a'lam. Terakhir Muzayyin. Iya, syukron atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir datang dari pendengar radio Suara Kolbu Jayapura Irian Ustaz. Dari Ummu Hakim di Waena. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksud kiamat kecil ketika ada orang yang meninggal dunia? Apa? Ulangi. Apa yang dimaksud kiamat kecil ketika ada orang yang meninggal dunia? Iya, Ummu Hakim di Jayapura, ya, Irian Jaya, melalui radio Suara Kolbu. Barakallahu fiik. Kiamat ada 2, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya alam jagat raya. Kiamat kecil adalah kematian. Kematian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai kiamat kecil. Kematian siapa? Kematian setiap orang adalah kiamat kecil bagi orang tersebut, bagi orang yang mengalaminya. Ini dulu juga kita pernah jelaskannya ketika menerangkan makna kiamat dan jenis-jenis kiamat. Kiamat kecil adalah kematian
Salah satunya diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada serombongan orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada orang yang paling muda di antara rombongan tadi, ya, melihat yang paling muda, lalu beliau berkata, tidaklah orang yang paling muda di antara kalian mengalami kepikunan illa qad jaa sa'atukum, kecuali hari kiamat akan mendatangi kalian semuanya. Maksud hari kiamat di sini kematian. Jadi tidaklah anak yang paling muda ini nanti pikun, kecuali yang lain-lainnya sudah mati terlebih dahulu. Jadi anak muda ini nanti akan mengalami kepikunan. Tapi sebelum dia pikun, yang lain-lainnya sudah mati terlebih dahulu. Oleh Nabi SAW dikatakan, qad ja'at sa'atukum. Telah datang saat-saat kiamat bagi kalian. Kiamat yang dimaksud di sini adalah kematian. Dan itulah yang menjadi landasan kenapa kematian oleh para ulama disebut dengan sebutan kiamat kecil. Karena memang kematian menyebabkan seluruh kehidupannya terhenti bagi orang yang mengalami kematian tersebut. Sudah, walaupun alam dunianya masih tetap ada, kehidupan bagi makhluk yang lain masih tetap berlangsung, tapi kehidupan bagi dia sudah berhenti di sana. Dia tinggal masuk ke alam kubur, tinggal menjalani hisab, tinggal menunggu perhitungan di akhirat. Jadi dianggap saya itu sebagai kiamat bagi dia, tapi itulah yang disebut dengan kiamat kecil. Demikian Ummu Hakim. Sudah sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.